Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1841 sampai bab 1845. Su Zengji tertawa. Dia segera pergi untuk mempersiapkan percobaan. Eksperimen akan dimulai dalam 3 jam. Saya akan membiarkan semua orang menyaksikan keajaiban lain. Mata Su Zengji penuh kegilaan. Gunung Tiandang. Puluhan ribu orang terdiam. Tidak ada ahli yang benar-benar bisa menangani Ye Junlin. Hanya orang biasa yang mencoba menekan Ye Junlin menjadi lelucon besar. Melihat kain yang robek, semua orang menyadari bahwa Ye Junlin telah menyebabkan masalah besar. Tetapi pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa IQ mereka baru saja mengalami gangguan. Akankah keturunan dewa jahat takut pada rakyat jelata? Bagaimana dengan leluconnya? Hal yang paling memalukan adalah tidak ada yang bisa menghadapi Ye Junlin sekarang. Siapa yang menyangka bahwa 3 orang teratas dalam daftar itu tidak ada di sini secara kebetulan? Sebagian besar ahli inti di Tian's Mansion juga pergi untuk memburu kekuatan dewa jahat. Bahkan Master Sihir Su Zengji pun pergi. Pasukan internasional yang dikendalikan oleh Richard juga tercengang. Saya awalnya ingin kembali dan menonton pertunjukan. Aku tidak menyangka Ye Junlin menjadi begitu kuat. Mereka harus mengambil tindakan sendiri. Mata-mata dari pasukan Pulau Timur yang bergabung menjadi lebih bingung. Apakah Ye Junlin ingin menjadi tak terkalahkan dalam postur ini? Rencana mereka berulang kali gagal. Apakah masih ada lagi? Ayo kita berkumpul. Ye Junlin sangat bersemangat dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Iya, meskipun pemain kedua dan ketiga dalam daftar tidak ada di sini, tapi dengan begitu banyak master kita yang bergabung, saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh salah satu dari mereka, teriak Tianlong. Iya, dengan begitu banyak dari kita, tidak bisakah kita membunuh satu saja dari dia? Kita adalah tulang punggung dunia seni bela diri Daxia. Para master mulai berteriak satu persatu. Mereka bukan umpan meriam, kebanyakan dari mereka adalah orang kuat dari surga ke-6 dan ke-7. Bersama-sama mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bunuh, puluhan ribu orang semuanya membunuh Ye Junlin. Jumlah dan derajat orang berkuasa adalah sesuatu yang belum pernah Ye Junlin temui sebelumnya. Berurusan dengan mereka bahkan lebih merepotkan daripada berurusan dengan orang-orang kuat dari peringkat surgawi. Namun, Ye Junlin memutuskan untuk memblokir semuanya sendirian, jadi dia tentu saja harus bertarung dengan mereka. Terlebih lagi, Ye Junlin punya rencana, berjuang. Ye Junlin memasuki kelompok pertempuran sendirian. Pertempuran ini sangat menggemparkan, terdengar suara gemuruh dan jeritan di seluruh pegunungan dan dataran. Orang-orang kuat di dunia seni bela diri Daxia dan Tian's Mansion jatuh satu demi satu. Tapi mereka begitu ingin membunuh Ye Junlin sehingga mereka bahkan tidak menyadari satu detail pun. Sedangkan bagi mereka yang berada di pihak Daxia, Ye Junlin hanya melukai mereka, menyebabkan mereka kehilangan efektivitas tempurnya untuk sementara. Namun dalam pasukan internasional yang dibentuk oleh Richard, Ye Junlin membunuh semua orang yang dilihatnya tanpa ampun. Apakah kamu ingin melemahkan kekuatan Daxia? Mustahil. Sebaliknya, aku akan membuatmu membayar harganya. Ye Junlin menjadi lebih berani saat bertarung, terlalu banyak orang yang berjatuhan di sekitar mereka, dan suara ratapan tidak ada habisnya, seperti membelah langit. Darah-darah akan mewarnai Gunung Tiandang menjadi merah. Pertempuran ini sangat menyedihkan. Puluhan ribu orang kuat ditindas dan dipukuli hanya oleh Ye Junlin. Tak terbayangkan, apakah ini keturunan dewa jahat? Terlalu kuat, waktu berlalu dengan lambat, dan akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Tian's Mansion dimusnahkan dan semuanya jatuh ke tanah. Tentu saja Master Daxia hanya terluka. Tidak ada seorang pun dari tim yang diorganisir oleh Richard yang selamat. Untungnya, Richard tidak datang ke sini dan pergi ke tempat lain di Daxia. Kalau tidak, dia tidak akan lolos dari kematian. Sulit dipercaya, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah Ye Junlin terlalu kuat?
Siapa yang bisa menolak ini? Satu orang bisa mengalahkan 10.000 tentara. Saya tidak bisa menghentikannya. Beberapa orang bahkan punya ide buruk di benak mereka. Bukankah 3 teratas dalam daftar bisa menjadi lawannya? Ye Junlin pergi, tapi hal itu membawa aib terbesar bagi dunia seni bela diri Daxia. Setidaknya begitulah menurut mereka, tapi Ye Junlin tidak pergi sepenuhnya. Dia hanya menemukan tempat untuk bersembunyi. Benar saja, kekuatan yang menjebaknya pasti akan muncul dan membantai semua orang ini. Benar saja, setelah Ye Junlin menunggu beberapa saat, seseorang muncul. Bukan hanya 1 orang, tapi 10 orang. Mungkin mengingat ada lebih banyak orang saat ini, akan lebih merepotkan jika 1 orang menyelesaikannya, jadi 10 ahli dikirim. Hei, apa yang kamu lakukan? Jalan ini diblokir. Ye Junlin berdiri, 10 orang terkejut. Mereka hanya melihat Ye Junlin pergi. Mengapa dia muncul lagi? Kamu... 10 orang itu jelas panik. Evakuasi, dengan tergesa-gesa, 10 orang hendak mengungsi. Ingin melarikan diri, tidak mungkin. Ye Junlin tiba-tiba melangkah maju dan meraih seseorang. Bang, saat ini, seseorang mengambil inisiatif dan menamparkan Ye Junlin. Boom, gunung-gunung runtuh dan tanah retak, serta matahari dan bulan terbalik. Itu kamu, mata Ye Junlin melotot karena marah. Dia mengenalinya, orang inilah yang menjebaknya. Hampir persis sama dengan tekniknya, dalam waktu singkat, Ye Junlin tidak dapat melihat perbedaan apapun. Biarkan aku melihat wajah aslimu, Ye Junlin segera meraihnya. Hentikan dia, pria itu panik. 9 master lainnya semuanya menyerang Ye Junlin. Adapun dia langsung kabur begitu saja. Meskipun 9 tuan tidak bisa menghentikannya untuk sementara waktu, celah sudah cukup baginya untuk lolos. Bang, kenapa kamu ingin menghentikanku? Niat membunuh Ye Junlin muncul, dan kekuatan besar yang terdiri dari 5 kuda meledak dari tubuhnya. Puff, ke-9 orang itu langsung dikalahkan dan terbang mundur. Puff, tapi 9 orang ini menusukkan pedang pendek itu ke dada mereka dalam sekejap. Mereka lebih baik mati daripada memberitahu Ye Junlin kabar apapun. Ye Junlin terlambat 1 langkah, namun saat saya mengambil pedang pendeknya, saya melihat bahwa pedang itu unik di Pulau Timur. Ini dari Dongdao, mata Ye Junlin berkedip. Saat ini, dia memikirkan beberapa orang. Beberapa orang Dongdao yang saya temui di kota Fengtian bercampur dengan keluargaan. Meskipun dia meminta Raja Sitian untuk mengawasinya, sepertinya dia tidak bisa mengawasinya sekarang. Sepertinya firasatku benar, ini telah menjadi kebiasaan profesional selama bertahun-tahun. Sangat mudah untuk menemukan beberapa anomali. Kita harus mulai dengan keluargaan lagi, cari tahu kapan keluargaan meninggalkan Daxia dan pergi ke Pulau Timur untuk menghubungi orang-orang itu secara khusus. Ye Junlin sekarang memiliki arahan. Dan ada juga petunjuk yang sangat penting, Anjia. Selain itu, jika tim rahasia dan 7 dewa jahat diminta untuk menyelidiki anomali di sekitarnya, mungkin akan ada petunjuknya. Pada akhirnya pasti akan ketahuan, kerutan Ye Junlin mengendur. Hal-hal baik terjadi satu demi satu, jadi bagaimana jika seseorang dengan kemampuan seni bela diri yang sama denganku melarikan diri? Anda akhirnya akan ketahuan. Ayo pergi dan lihat apakah Ziran telah diselamatkan. Ye Junlin meninggalkan Gunung Tiandang. Dalam pertempuran di Gunung Tiandang, ia meraih kemenangan telak. Tianlong dan yang lainnya di Gunung Tiandang semuanya tampak tidak percaya. Tidak mungkin, Ye Junlin, keturunan dewa jahat, biarkan saja kita pergi seperti ini. Iya, bukankah dia harus membunuh kita semua? Mengapa dia hanya melukai kita tetapi tidak membunuh kita? Semua orang bingung, dia menghina kita, dia menertawakan betapa banyak dari kita yang tidak berdaya terhadapnya, dia menginjak-injak martabat kita. Xuan Lang tiba-tiba berteriak keras, ya itu benar, Ye Junlin menghina kami, ini lebih menyakitkan daripada membunuh kami, aku harus membalas dendam ini. Apakah? Ye Junlin benar-benar berpikir tidak ada yang akan membawamu,
Tian's Mansion dan klan Baolong para tuan surga, belum keluar, 3 teratas di peringkat surgawi belum datang. Sekelompok orang benar-benar salah memahami apa yang dimaksud Ye Junlin. Daripada membunuh mereka, itu justru merupakan penghinaan bagi mereka. Ye Junlin pergi, dan segera bertemu dengan 3 dewa beracun. Apa, orang itu tidak diselamatkan? Ye Junlin panik. Pantas saja dia tidak pernah melihat Su Zengji. Ternyata anak ini sudah kembali. Dia pasti sudah menebak niatnya, cepat ke pangkalan teknologi Shenlong. Ye Junlin segera berangkat, tapi Ye Junlin terlambat mengetahuinya. Bagaimanapun, dibutuhkan waktu tertentu dari meninggalkan Gunung Tiandang hingga bertemu dengan 3 dewa beracun. Terlebih lagi, pangkalan teknologi Shenlong terletak di utara. Gunung Tiandang berada di selatan, sejak beberapa jam yang lalu. Penerapan eksperimental Su Zengji telah selesai. Namun ketika kembali ke tempat penahanan, Wen Lei dan Li Ziran mendapat firasat bahwa semuanya akan segera berakhir. Su Zengji, tolong hentikan kelakuan gilamu, kalau tidak, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Teriak Wen Lei. Su Zengji tersenyum dan berkata, Li Ziran, kamu tidak bisa bersembunyi, jangan khawatir, setelah eksperimen selesai, kamu akan menjadi milikku sendiri. Saat Wen Lei berteriak, Su Zengji dengan paksa menyeret Li Ziran pergi. Ngomong-ngomong, bawa dia bersamamu. Sebelum pergi, Su Zengji menatap Wen Lei lagi. Di laboratorium nomor 1, semuanya sudah siap untuk percobaan, tinggal menunggu Li Ziran tiba. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja setelah kamu tidur. Su Zengji memberi suntikan pada Li Ziran, dan dia langsung tertidur. Terakhir, seluruh orang dimasukkan ke dalam alat yang mirip dengan kamar tidur. Kemudian, Su Zengji berbaring di perangkat kabin tidur lainnya. Eksperimen yang ingin dia lakukan hari ini adalah menanamkan kesadarannya ke dalam otak Li Ziran. Untuk mengendalikannya sepenuhnya, ubah Li Ziran menjadi bonekanya. Mulai sekarang, dengarkan dia saja. Adapun Ye Junlin, Junjun dan lainnya, mereka tidak mengenal satu pun dari mereka. Inilah kegilaan Su Zengji. Tidak, setelah memahami eksperimen macam apa ini, Wen Lei menjadi gila. Dia ingin menghentikannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga melihat Su Zengji melambai padanya di perangkat kabin yang tidak aktif. Seolah berkata, jangan khawatir, kamu yang berikutnya. Segera, eksperimen dimulai secara perlahan. Ada ratusan tabung tipis di kedua perangkat tersebut, dan gelombang listrik berkedip di dalamnya. Jelas sekali arus listrik mengalir dari perangkat Su Zengji ke perangkat Li Ziran. Dalam waktu setengah jam, kesadaran dan pikiran Su Zengji dapat ditanamkan ke dalam otak Li Ziran. Kemudian Anda dapat memiliki kendali penuh. Selain itu, Su Zengji adalah badan energi murni, sehingga tingkat keberhasilan eksperimen ini meningkat pesat, hampir 100%. Waktu berlalu menit demi menit, 10 menit, 20 menit, 29 menit. Hanya tersisa 1 menit sebelum eksperimen berhasil. Saat ini, Wen Lei tiba-tiba menjadi gila, melakukan yang terbaik. Ayo mati bersama, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Wen Lei tiba-tiba berlari ke sisi lain laboratorium, tempat penumbuk partikel super berada. Saat ini ada 4 partikel super yang tersisa di penumbuk partikel. Ketika Su Zengji bereksperimen dengan memodifikasi fisiknya sendiri, dia hanya menggunakan 2 pil. Saat ini, ide Wen Lei sederhana, nyalakan penumbuk dan biarkan 4 partikel super bertabrakan. Energi yang dihasilkan cukup untuk menghancurkan segalanya, termasuk Su Zengji. Hentikan dia, pasukan Su Zengji bereaksi, tapi sudah terlambat. Kesalahan utama ada pada Su Zengji, yang membawa Wen Lei ke laboratorium tanpa diikat. Wen Lei mengetahui segala sesuatu di laboratorium dan segera memulai penumbuk partikel, dan juga langsung menyalakan instrumen untuk mengumpulkan energi setelah tumbukan. 10, 9, 8. Eksperimen Su Zengji telah berakhir. 4, 3, 2. Boom! Namun hanya 1 detik dari keberhasilan percobaan,
tumbukan 4 partikel super selesai. Semburan energi super meledak sepenuhnya itu puluhan kali lebih kuat dari eksperimen modifikasi tubuh terakhir Su Zhengji. Bagaimanapun, ini bukanlah perubahan 4 dibagi 2. Sebaliknya, keempat partikel tersebut akan saling bertabrakan, dan energinya akan meningkat secara signifikan. Dalam sekejap, eksperimen Su Zhengji terhenti. Perangkat kabin yang tidak aktif tempat dia dan Li Ziran berada meledak seketika. Yang lebih menakutkan lagi adalah segala sesuatu di seluruh laboratorium hancur. Bahkan kekuatan pertahanan tingkat tertinggi dari laboratorium nomor 1 tidak dapat memblokir pemboman energi. Retak bang, laboratorium nomor 1 mulai berantakan, dan bahkan armor kepadatan tinggi di dalam dan di luar pun hancur. Adapun anak buah Su Zhengji yang sedang melakukan operasi eksperimental, mereka menghilang langsung di bawah pemboman energi kekerasan seperti itu. Tidak meninggalkan apapun, ketika ledakan terjadi, seluruh pangkalan teknologi Shenlong secara otomatis mengaktifkan sistem pertahanannya. Di setiap laboratorium dan setiap gedung, baju besi pertahanan berdensitas tinggi diaktifkan, menutupi permukaan dan melindungi seluruh pangkalan teknologi Shenlong. Pangkalan teknologi Shenlong adalah basis teknologi kelas 1 Daxia, dan tingkat pertahanannya jelas merupakan yang tertinggi. Namun di bawah pemboman energi ini, armor kepadatan tinggi 2 lapis bagian dalam dan luar laboratorium nomor 1 juga meledak. Boom, energi mengerikan meledak di seluruh pangkalan. Klik klik klik, meskipun laboratorium dan bangunan besar ditutupi dengan pelindung berdensitas tinggi, mereka jauh dari laboratorium nomor 1 tempat wabah terjadi. Namun di bawah pemboman energi yang menakutkan ini, armor tersebut masih meledak, tidak mampu menghentikannya sama sekali. Boom, boom, bangunan-bangunan itu runtuh satu demi satu, dan seluruh pangkalan teknologi Shenlong rata dengan tanah dalam sekejap. Basis teknologi Shenlong sebenarnya sangat besar, sebanding dengan kota kecil. Namun di bawah pemboman energi ini, tidak ada yang tersisa. Untungnya, ketika para peneliti di laboratorium atau gedung besar lainnya berada dalam bahaya, sistem kendali utama memulai program penyelamatan diri. Sebenarnya ada sebuah gua di bawah tanah di seluruh pangkalan, yang merupakan pangkalan lainnya. Ketika bahaya terjadi, lantai gedung tiba-tiba terbuka dan semua orang jatuh ke pangkalan bawah tanah. Dengan cara ini, saya bisa menyelamatkan hidup saya. Jika tidak, tubuh manusia akan menjadi yang paling rentan jika dibombardir oleh energi semacam ini. Energinya bahkan mempengaruhi pangkalan bawah tanah. Sebagian besar instrumen tidak berfungsi, dan seluruh pangkalan hampir runtuh. Untungnya, mereka yang membangun sistem pertahanan memikirkan hal ini dan secara khusus menyiapkan sistem pertahanan untuk mencegah kerusakan pada pangkalan bawah tanah ketika bencana seperti itu terjadi. Jika tidak, semua pangkalan bawah tanah akan hancur. Setiap orang yang selamat sangat menyesal hingga mereka hampir menangis. Mengapa mereka tidak mendengarkan Ye Junlin? Mengapa tidak membiarkan dia membunuh Su Zhengji? Apakah mereka harus menahan semua tekanan untuk mendapatkan kembali Su Zhengji? Apakah mereka bodoh? Orang sudah lama mengatakan bahwa Su Zhengji adalah bencana. Mereka hanya tidak percaya. Sekarang saya percaya. Seberapa besar ancaman Su Zhengji? Seluruh markas Shenlong hancur. Hampir semua orang meninggal. Anda harus tahu bahwa pangkalan teknologi Shenlong membutuhkan waktu 50 tahun untuk dibangun dan dihancurkan dalam sekejap. Kerugiannya terlalu besar. Apakah Su Zhengji pelakunya? Tidak, itu mereka, itu adalah orang-orang dari pangkalan teknologi Shenlong sendiri. Merekalah yang membesarkan iblis, dan merekalah yang menyerahkan pisau daging kepada iblis dengan tangan mereka sendiri. Merekalah yang menghancurkan pangkalan Shenlong dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan, tidak ada gunanya menyesali saat ini. Meskipun pangkalan teknologi Shenlong terletak jauh di pegunungan, kekuatan tumbukan partikel super ini terlalu besar. Berbagai lembaga pengujian disiagakan dan segera menemukan lokasi kejadian. Mengerikan, apa yang terjadi dengan pangkalan teknologi Shenlong? Untungnya, tidak ada seorang pun dalam jarak 1000 mil. Jika tidak, ini akan sangat buruk.
Berita itu dengan cepat menyebar ke pengawal Yanlong. Tim penyelamat khusus segera dibentuk dan segera menuju ke pangkalan teknologi Shenlong. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat pangkalan Shenlong berubah menjadi reruntuhan melalui teleskop. Mereka mengetahui kekuatan pertahanan pangkalan Shenlong. Berapa tingkat pengeboman yang diperlukan untuk meratakan tempat ini? Tak terbayangkan, kekuatan seperti ini tidak bisa dicapai oleh seorang pejuang. Cepat, cepat, cepat tim penyelamat mempercepat dan bergegas ke markas Shenlong. Sesampainya di lokasi kejadian, kami semakin kaget. Tim penyelamat melihat reruntuhan di depan mereka, kaki mereka gemetar ketakutan. Sangat buruk, saya belum pernah melihat pemandangan yang begitu menyedihkan. Pangkalannya tidak hanya rata dengan tanah, tetapi juga hampir hancur. Bahkan tidak ada reruntuhan yang tersisa. Di depan energi yang kuat, materi apapun larut dan lenyap. Tidak hanya itu, ada juga sisa energi yang menutupi seluruh pangkalan dan tidak dapat hilang dalam waktu yang lama. Meskipun energi saat ini sangat lemah, ini bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh orang biasa. Jika memasuki medan energi, ia akan langsung tercincang. Tidak, fluktuasi energi di depan terlalu besar, tubuh kita tidak dapat menahan energi ini, jangan terburu-buru masuk. Meminta dukungan, tim penyelamat segera meminta dukungan. Jika energi tersebut tidak hilang, mereka tidak akan mampu melakukan operasi penyelamatan sama sekali. Saat ini, Ye Junlin bergegas ke pangkalan teknologi Shenlong. Faktanya, pada saat pemboman energi, Ye Junlin merasakannya dari kejauhan. Ekspresinya berubah drastis saat itu, karena energi itu sangat mengerikan dan mengerikan. Bahkan Ye Junlin merasa rendah diri. Jika dia dibombardir oleh energi tadi, dia akan mati atau terluka. Sungguh pemboman energi yang mengerikan, menurut arahannya, sepertinya itu adalah pangkalan teknologi Shenlong. Ye Junlin segera mempercepat, dia diam-diam berdoa agar tidak terjadi apa-apa, jangan mendapat masalah. Jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ketika Ye Junlin tiba di pangkalan teknologi Shenlong, dia ketakutan dengan pemandangan di depannya. Bagaimana? Sangat buruk, seluruh pangkalan hancur dalam satu gerakan. Ziran, Ye Junlin bergegas ke markas. Energi mengerikan yang tersisa mulai mencekik Ye Junlin. Ye Junlin meraung, meledakkan semua energinya. Dia bergegas ke reruntuhan untuk mencari seseorang. Tim penyelamat di belakangnya juga ketakutan dengan kelakuan gila Ye Junlin. Tapi melihat energinya diledakkan oleh Ye Junlin, mereka segera memulai penyelamatan. Tim penyelamat yang terdiri dari ribuan orang segera masuk ke pangkalan dan melancarkan operasi penyelamatan. Ye Junlin dengan panik menggali reruntuhan dengan tangan kosong. Saya baru saja menggali satu tempat dan kecewa. Saya menggali tempat dan kecewa, belum lagi menemukan Li Ziran, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Menghadapi energi semacam ini, apalagi orang yang hidup, tidak ada sedikit pun darah yang tersisa. Anda dapat menafsirkan ledakan energi yang mengerikan ini sebagai suhu yang sangat tinggi, cukup untuk menguapkan segalanya. Oleh karena itu, Ye Junlin tidak dapat menemukan orang yang hidup meskipun dia menggali 3 kaki ke dalam tanah. Setelah tim penyelamat bergabung, mereka menggali reruntuhan bersama Ye Junlin. Mencoba menemukan orang yang selamat, waktu berlalu menit demi menit. Hampir 1/5 perjalanan ke sini, tidak ada yang ditemukan. Mengerikan, di bawah pemboman tingkat ini, bahkan baju besi dengan kepadatan tertinggi pun bisa hancur. Bagaimana orang bisa bertahan hidup, ya? Saya belum pernah melihat kecelakaan setingkat ini, tidak mungkin ada orang yang bisa selamat. Beberapa anggota tim penyelamat sedang berdiskusi di sana. Saat Ye Junlin mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Tidak mungkin, seseorang pasti hidup, tidak mungkin semua orang mati, tidak mungkin. Semua orang dikejutkan oleh Ye Junlin, yang begitu kejam. Dia segera merunduk ke samping, tidak berani bicara lagi. Jika kamu mengucapkan beberapa patah kata lagi, Ye Junlin bisa membunuh mereka. Lihat, teruslah mencari, teriak Ye Junlin.
Dia mencari dengan tim penyelamat, pangkalan Shenlong terlalu besar. Butuh waktu 1 jam untuk mencari setengahnya. Hasilnya menyedihkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ye Junlin juga tidak melihat petunjuk apapun tentang Li Ziran. Terburu-buru, dia berkeringat karena cemas, dan tubuhnya bahkan gemetar. Wajahnya pucat dan matanya hampir terbang keluar. Jika sesuatu terjadi, dia tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya. Mencoba untuk mencari, tetap mencari. Saat ini, berita datang dari tim penyelamat, sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Ketika Ye Junlin mendengar berita itu, dia segera bergegas maju. Bersambung.